Shalom, ketemu lagi bersama Pak Yusak. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kegiatan pembinaan iman Kristiani SMA Negeri 9 Malang atau Semanawa. Nah, renungan pada hari ini akan Pak Yusak ambil judul Berani Tampil Beda. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Kau hadir dalam tubuh jiwa roh kami. Mampukan kami untuk merenungkan kasih setiamu. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami tidak fokus untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi tema atau judul renungan pada hari ini, Berani Tampil Beda. Nah, ayat yang Pak Yusak ambil untuk mendukung renungan ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati murni. Saya ulangi ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, dalam perkembangan zaman yang semakin cepat di era globalisasi ini, ya, era di mana semua bisa terjangkau, semua bisa kita atasi dengan cepat, ya, membuat anak-anak muda berusaha tampil dengan mengikuti tren yang sedang berkembang. Kecenderungan anak muda adalah berusaha untuk bisa mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Mereka berusaha agar dapat diterima dalam lingkungan pergaulannya, yaitu dengan cara mengikuti tren yang ada saat ini. Jika mereka tidak mengikuti tren yang sedang berkembang, maka mereka akan dianggap ketinggalan zaman dan kurang pergaulan. Kalau orang Malang menyebutnya kuper. Nah, ada beberapa tren yang mungkin kemarin ya lagi booming ya di kalangan kalian. Ya, contohnya bagi kalian yang cewek ada tren K-pop. Nah, ini contohnya anak saya. Ya, ketika kemarin ada K-pop, ya apapun yang dilakukan, ya mulai dari lagu, gambar, ya film, ya itu semua berkaitan dengan K-pop Korea. Lalu bagi cowok, nah bagi kalian yang cowok, tren yang booming kemarin adalah mulai dari game, ya game Mobile Legends. Ketika Mobile Legends hilang, ya berganti dengan PUBG. Nah, semua ya. Ini kebetulan saya punya anak cowok dan cewek. Yang cewek ini trennya adalah K-pop, ya, yang cowok game. Nah, ini nggak hanya anak saya. Nah, saya yakin kalian yang cowok dan cewek pasti sempat terhanyut oleh tren ini. Banyak hal yang bisa dianggap tren bagi anak muda. Mulai dari cara berpakaian, ya, bicara, berdandan, bergaya, gaya hidup, ya, tempat jalan-jalan, tempat hiburan, tempat berbelanja, ya, musik, film, teknologi, ya, gadget yang kalian pegang saat ini, internet, bahkan kehidupan yang negatif. Nah, mungkin kalian sudah ada yang mau coba-coba. Gimana sih rasanya rokok? Bagaimana sih caranya minuman keras? Gemerlap malam, ya. Mulai coba-coba untuk nongkrong malam, ya. Kehidupan malam. Nah, itu salah satu tren yang mungkin
kalian akan lewati, ya. Tekanan dari teman-teman sering dialami bagi anak-anak muda yang tidak mau mengikuti tren itu. Bukan suatu hal yang mudah untuk menolak atau tidak mengikuti tren yang ada. Sebagai anak muda yang mengenal Tuhan, tentunya harus dengan cermat mengikuti tren-tren yang ada. Anak muda harus pintar memilih tren apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi kehidupannya. Untuk apa? Agar tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dan menyimpang dari jalannya. Nah, bagaimana sih ya anak-anak muda agar tetap ya di dalam Tuhan dan berani tampil berbeda dengan dunia ini? Ada tiga cara yang bisa kita lakukan bisa kita lakukan. Sekali lagi ada 3 cara ya yang bisa kita lakukan untuk bisa tampil beda, tidak mengikuti tren yang ada. Yang pertama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, ini bisa kalian lihat di Mazmur 19 ayat 9. Hanya dengan firman Tuhanlah seorang anak muda dapat mempertahankan jalannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan akan menerangi setiap sisi kegelapan yang ada. Tuhan akan memberikan hikmat bagi anak-anak muda. Tren apakah yang sesuai dan tidak sesuai dengan kehendaknya. Tidak mengikuti tren bukan berarti dunia sudah berakhir, ya. Tetapi ketika anak muda memilih untuk tidak memilih tren yang ada dan lebih mementingkan kehendak Tuhan dalam dirinya, maka dia akan memperoleh harta ya yang paling berharga di dunia ini. Menjadi umat Tuhan bukan berarti kita menjadi orang yang kurang pergaulan, tetapi lebih menjadi kepada orang yang mempunyai integritas, berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Menjadi orang yang berani untuk menolak ajakan maupun kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan siap menerima segala resiko dengan menolak ajakan tersebut. Nah, cara yang kedua sekarang dalam Timotius 2 ayat 22 jelas sekali dikatakan untuk menjaga segala nafsu orang muda. Segala keinginan untuk memenuhi nafsu hanyalah membawa kepada kebinasaan. Hawa nafsu akan terus menyerang kehidupan anak-anak muda. Karena itu, setiap keinginan yang muncul haruslah diserahkan kepada Yesus Tuhan. Tidak setiap keinginan harus dimiliki saat itu juga, atau bahkan keinginan-keinginan tertentu harus ditolak karena tidak sesuai dengan firman-Nya. Nah, sebab semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Pak Isa ulangi ya. Sebab manusia yang ada di dunia ini yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Mintalah kepadanya agar dia memberikan kekuatan untuk menolak segala hawa nafsu yang ada. Dan yang ketiga, atau cara yang ketiga, ya, cara yang ketiga ini menjadi teladan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam
kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, sebagai anak muda bukan berarti tidak bisa menjadi teladan. Justru selama menjalani masa muda harus mulai menunjukkan bahwa kita adalah teladan yang patut ditiru, dicontoh ya, baik dalam perkataan, tingkah laku, kasih kepada sesama, kesetiaan kepada Tuhan dalam kesucian hidup, dan berani menolak segala kecemaran yang ada. Tuhan akan memampukan setiap anak muda agar dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya, sehingga dapat menjadi teladan bagi teman-teman pergaulannya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 127 ayat 4-5. Amin.